Halo Smart Viewers. Yes, alright. Welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, masih bersama gue Nathan dan It's good. Dan sekarang kita udah kedatangan Kak Dinda Elita dari Ya. Tadi kan kita ngobrol kopi ya. Kita minuman. Sekarang kita mau makan dulu. Sekarang ada makanannya. Udah ada dari Dinda. Halo Dinda, apa kabar? Halo, kabar baik. Mantap, luar biasa Dinda ini. Nah, Dinda, kita mau ngobrol-ngobrol dengan bisnis Dinda. Ini namanya dulu dong, boleh disebutin. Namanya itu Dandelion Dessert. Sebenarnya kalau di Indonesiain Dandelion sih, Dinda L on Dessert gitu kan. Iya. Narsis dikit, pokoknya harus ada unsur nama gue biar bukan hanya dessertnya yang terkenal, gue juga. Namanya lagi. Ya kayak Najla gitu kan, dia terkenal. Ini berarti ada ininya nggak sih? Ada filosofinya kan? Dandelion kan setahu gue bunga Iya gitu. benar. Gue suka banget sih sama bunga dandelion karena dia tuh kan rapuh ya. Ternyata tuh justru dia nggak gampang beradaptasi, dia bisa di mana aja tapi perhelainya tuh nggak kuat gitu sebenarnya. Oh, oke. Jadi kelihatannya doang rapuh, padahal mah kuat karena dia nggak bakalan mati gitu. Mau dia terbang di mana, tetap aja dia stay, dia bisa hidup di mana aja gitu. Sadis. Oh. Ini Jadi, kenapa lo? Jadi dapat tadi filosofinya adalah mudah beradaptasi. Yoi. Udah beradaptasi walaupun kelihatan rapuh, ternyata sebenarnya kuat. Soalnya dessert kan. Ini lagi ngomongin makanan atau pribadi ya? Ini lagi ngomongin bisnisnya atau pribadi? Karena ini kan bukan hanya dessert kan, Dinda L on project, Dinda L on teaser ya kan. Jadi bisa menjangkau beberapa industri lain, adaptasi gitu maksudnya sama klien mana. Betul. Tadi dia namanya apa? Narsis sedikit emang benar. Maksudnya kayak kemarin yang di episode kemarin kan udah diajarin tuh Bang, cara marketing paling mantap dan awal. Sadis. Ya kan? Biasanya orang berbayar ya buat ilmu marketing, di sini gratis ya dikasihnya. Biar langsung harus ada namanya dia tuh. Ayam bakar Pak Budi. Benar. Bakso Panatan. So ini tadi Dinda Dessert. Dinda L on Dessert. Gitu. Nah, guys, sekarang langsung aja kita coba icip-icip. Jadi di sini udah ada dessert box-nya gitu ya. Di sini nama menunya apa nih, Dinda? Tres milk bath sih sebenarnya. Dia kayak dari Meksiko kan sebenarnya itu kayak terdiri, makanya namanya tres terdiri dari 3 jenis susu. Susunya itu campuran gitu loh. Jadi nggak full cream banget. Oke. Nah, di sini ada juga. Di sini ada si susunya lagi ya, beda gitu ya. Ini better dituang abis atau setengah-setengah nih, Dinda nih? Sesuai selera, kalau gue pribadi sih setengah-setengah aja, sedikit-sedikit. Jadi pas di mulut tuh masih ada susunya, karena kalau dituang semua tuh cepet ngeresep gitu loh. Oh, turun ke bawah. Iya. Oke. Jadi tadi cara menikmati tuangin susunya dikit-dikit gitu ya. Iya. Tiap orang beda sih cara nikmat. Benar. Tuang susu minum. Tadi gue juga mikirnya gitu loh. Jadi gue makan terus gue minum Kayak gitu deh. Tadi gue juga mikirnya gitu. Coba gitu cara gue kan. Minum aja air. Iya. Pemikirannya sama kita ya, elah. Beda jauh kita ya. Tuang. Yoi. Nah, untuk dari Dinda pribadi, favoritnya apa sih untuk di Dandelion? Pasti ini dong, milk bath. Oh, milk bath. Oh, cakep. Nah, ini untuk range price-nya. Nah, untuk Dandelion itu dari berapa hingga berapa sih? Dari seluruh menunya apa ini dong? Semua menu. Dari 15.000 aku jual croissant juga. Jual croissant sama... Jual croissant juga? Yoi, sama Danish itu 15.000-an. Terus dessert box-nya 35 sih, sama tiramisu, sama satu lagi cake buri, plesetan dari Cadbury cake gitu lah, cake buri lah. Oke, itu tadi ya. Nah, ini buat teman-teman, gue langsung coba. Loki udah nyoba duluan. Yaudah nih, gue coba ya guys. Wow, creamy. Ini apa? Ada apa aja? Ya nih. Ada lagi keju, terus keju, susu. Nah, susunya tuh bukan sembarang susu. Susunya campuran 3 jenis susu. Resepnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bahaya itu. Resepnya 3 susu, cuman Dinda dan Tuhan yang tahu. Iya, betul. Susu kambing, susu sapi, satu susu apa? Kan, ada lah 3 jenis susu. Ini jujur ya, gue nyobain ya. Maksudnya
Kalau dessert box ya udahlah, maksudnya gue juga pernah nyoba, maksudnya tapi ini pertama kali ya rasanya kalau misalnya dicampur jadi 3 susu kayak gini beda banget ya ternyata. Luar biasa sih Smart Fuse ini. Ngomong apa sih gue? Luar biasa Smart Fuse karena gini loh. Ini gue mungkin yang rada udik aja atau memang kurang banyak gaul ya. Apalagi lo yang udik. Atau emang kayaknya gue yang udik ya. Iya. Gue belum pernah makan apa tadi namanya? Dessert box. Milk bath nama yang ini. Dicampur dengan apalagi dengan tuangan si susunya lagi. Gitu ternyata ini enak juga ya. Luar biasa guys. Maksudnya apalagi menurut gue untuk takaran si ininya nih. Nah ini gue udah cukup lah untuk kalian sekaligus habis. Kalau misalnya tadi benar tipsnya better kalian tuangnya setengah-setengah. Karena kalau misalnya kita tuang sekaligus, nah itu nanti ngegumpal di bawah ya, malah yang ada ya nanti. Iya betul. Nanti yang atas-atasnya malah cuma kayak kena cipratan-cipratan doang dari yang meresap ke bawah. Meresap Gitu di cake-nya sih sebenarnya, jadi kayak rasanya nggak terlalu kelihatan. Malah akhirnya nggak ini berasa banget gitu kan. Nah bener sih bener. Untuk dari rasa si, berarti sebutnya apa ya? Kalau untuk yang di bawah ini si Ini minum nggak ya? rotinya apa? Bilangnya apa dong? Roti atau cake roti. Chiffon cake, tapi chiffon cake. bukan chiffon cake. Nah untuk cake-nya ini lumayan lembut sih guys. Ini lembut banget sih, maksudnya jadi pas banget. Jadi kayak bener-bener nih kalau tiga-tiganya kita makan langsung, itu jadi kayak lumer. Bukan lumer sih, apa ya? Paham kan maksudnya? Gimana? Di mulut. Apa bahasanya? Nggak kayak keras atau gimana. Jadi lembut banget di mulut. Jadi tiga-tiganya ini menurut gue perfect match banget sih. Kalau dari lu gimana Lok ngebanya? Kalau gue sih, kalau lo kan tadi bilang jarang makan apa? Biasa makan dessert, ya kan? Tapi jarang nemu yang kayak gini. Iya. Kalau gue adalah orang yang nggak pernah makan dessert malah. Maksudnya emang salah satu yang nggak terlalu suka dessert ini sebenarnya kan kayak dairy produk banget ya, udah keju, susu gitu kan. Asik sih, maksudnya gue biasanya kalau dia kan kejunya rame banget nih, gue mikirnya tuh, waduh asin nih pasti asin, ya kan? Iya kan, kok kebanyakan keju, tapi ini enggak gitu. Terus maksudnya ketutup sama karena ada susu sama tadi cake-nya tadi tuh. Nah ke Kak Dinda sendiri biasanya nih dessert box ini kan tadi ini milk bath namanya, terus ada apa lagi tuh? Tadi ada tiramisu juga ya? Jadi ini sebenarnya gue bikin banyak varian soalnya orang kan segmented ya, beda-beda gitu loh. Jadi ada yang suka susu sukanya ini banget. Ada juga yang orang-orang malah suka banget imbang tiramisu sih, itu juga gue pribadi nggak terlalu suka, tapi orang-orang tuh suka banget gitu. Mungkin bingung juga, gue maunya milk bath yang paling unggul, ternyata imbang mereka. Terus ya ada tiramisu, itu klasik tiramisu. Kenapa klasik tiramisu? Karena itu dari Lady Fingers. Kalau kan ada tiramisu cake itu penggantinya bolu gitu kan. Iya. Tapi kalau yang klasik itu disebutnya klasik tiramisu karena benar-benar pakai kayak biskuit gitu Lady Fingers. Kalau tahu itu dari impor dari Itali, kayak emang aslinya tuh gitu. Jadi kayak semacam biskuit dicelup di kopi, terus disimpan di kulkas 8 jam kemudian rasanya kayak bolu, kayak tiramisu yang selama ini dicobain gitu. Sensasinya tuh kayak sensasi makan bolu padahal itu biskuit gitu. Itu namanya klasik tiramisu. Tapi orang-orang kan banyak yang substitusi pakai bolu kan. Jadi tiramisu cake itu nggak boleh disebut klasik tiramisu. Jadi emang lebih murah kalau pakai bolu. Cuma gue pakainya yang klasik tiramisu. Pakainya yang import dari Italia tadi tuh, biskuitnya tuh. Nggak bisa pakai biskuit rumahan gitu. Mesen di Tokped juga banyak. Beneran. Udah, maksudnya kayak ada mungkin suppliernya yang langsung datang itu udah disebar di toko-toko, itu banyak kok Lady Fingers gitu. Gila, baik banget deh gue ngasih resep. Tapi habis guys. Tapi kawan-kawan maksudnya kalau makan dessert ini harus perhatiin bibir ya. Maksudnya kadang tercomel kita mulutnya. Ada keju, Justru kan caper biar dilapin gitu kan. Oh gitu. Di sini yang ngelapin saya siapa? Sania? Ada tuh. Wow. Nah, ini gue mau sebut lagi satu ya. Dari yang gue rasa mungkin memang kalau masuk dessert box yang lain, yang ini nggak akan enak guys, gitu ya. Nggak. Maksudnya semuanya tuh masih dalam nggak terlalu kental banget, jadinya berlebihan kayak susunya. Kalau misalnya susu kan mungkin ada yang bikinnya bahkan kayak
buat susu buat yang puding tuh, apa sih namanya sebutan? Lah. Pak, nah itu kan kayak gitu malah jadi enak kan. Kalau ini benar-benar susu, maksudnya ya karena memang campur lagi kayak tadi sebutannya adalah milk bath. Jadinya nanti udah ada keju, udah ada siphon cake, ada cake-nya juga, ada tambah susu lagi. Kalau misalnya memang akhirnya terlalu padat dan lain-lain, malah akhirnya jadinya terlalu strong gitu misalnya, jadi enak banget. Jadi kalau ini tiga-tiganya, akhirnya gue juga ya mungkin dari resepnya Dinda ya gitu ya, maksudnya dibikin bagaimana caranya akhirnya kalau misalnya kita makan dalam untuk packaging kayak gini tuh nggak akan enak guys gitu. Jadi ini enak banget sih, maksudnya menurut gue recommended banget karena salah satunya adalah kalau misalnya memang yang paling gue takutkan kalau misalnya di set box itu adalah itu kayak mungkin too much gitu ya, akhirnya malah jadi mau ngabisin satu aja bisa harus 2 kali, jadinya masukin lemari es dulu, tahan dulu baru ini. Tapi kalau ini itu buat teman-teman ya gimana ya, bisa dibilang kayak nyenek pun maksudnya masih masuk lah, makanan ringan gitu kan, karena nggak dari komposisinya mungkin nggak terlalu kental dan lain, jadi masuk ke mulut tuh lancar aja gitu, nggak, karena kan kayak ya halus banget sih, tapi rasa-rasanya memang kayak gitu. Simpan di kulkas lebih enak ya. Nah jadi untuk kalau tadi dessert box ini harganya berapa nih Kak? Di price-nya satu dessert box ini? Ini harga Cibubur tapi sensasi Senopati. 35.000 ya. Harga Cibubur tapi Senopati gitu. Saya suka. Saya suka itu dia. Dan ini tadi maksudnya Kak Dina ini sistem ordernya PO ya? Sistem ordernya open PO sih so far. Kalau mau pesen aja, tapi bisa sih pokoknya setiap 2 minggu sekali saya ngasih announcement gitu di Instagramnya, makanya follow biar, soalnya nih slotnya terbatas ya kan, teman-teman bisa ngetekin dari jauh-jauh. Limited ya. Yang kayak gitu biasanya eksklusif tuh, slotnya terbatas gitu. Jadi kalau untuk dessert nih Nathan dan Smart 5 harganya tadi 35.000-an. Terus tadi Kak Dina di-mention di Instagram tadi ada croissant, ada Daniel coklat apa gitu, tadi itu juga dari 15.000-an ya. Ada mac and cheese juga, itu juga favorit tuh. Jadi nggak hanya makanan manis, main course juga ada. Nggak main course, ya, pasta. Dan nah itu dia. Sekarang sisanya masih PO, dan abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi Nathan ya sama Kak Regine. Betul, jadi nanti kita di sini abis ini ada yang mau lewat dulu karena abis selesai itu kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan dunia ya lingkungan UMKM sekarang lah, kira-kira kayak gimana. Terus pendapat-pendapat dari Regine dan Dinda juga seperti apa sih gitu kan. Nah buat Smart Viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.